Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anak yang hebat, hari ini kita masih belajar di tema 8, subtema 3 pada pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, kita akan belajar tentang menceritakan rambu lalu lintas dalam gambar siri. Kemudian kita juga akan belajar tentang menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Lalu kita juga belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama, mari kita sama-sama belajar tentang menceritakan rambu lalu lintas dalam gambar siri. Nah, perhatikan buku kalian pada halaman 151. Di halaman 151, kalian perhatikan gambar yang ada pada buku kalian. Nah, dari gambar-gambar ini kalian buatlah sebuah cerita. Buatlah sebuah cerita sesuai dengan urutan gambar. Jadi yang pertama adalah kita lihat seorang nenek yang turun dari sebuah bus. Kemudian nenek itu melihat ada rambu petunjuk arah, yaitu petunjuk masjid. Kemudian ada seorang anak pramuka yang membantu nenek tersebut menyeberang jalan. Lalu anak tersebut mengantar nenek ke tempat tujuan. Nah, kurang lebih kita akan membuat cerita seperti ini. Nanti kalian dapat membuat cerita berdasarkan bahasa kalian sendiri. Jadi Pak contohkan. Jadi yang pertama adalah tadi ada seorang nenek yang turun dari bus. Nenek itu akan pergi ke perumahan. Setelah turun dari bus, nenek tersebut menyeberang jalan. Kebetulan saat itu Edo, anak pramuka ini kita namakan Edo melihat nenek tersebut. Edo pun membantu nenek tersebut menyeberang jalan. Kemudian Edo menunjukkan tempat perumahan yang nenek tersebut ingin tuju. Perumahan tersebut bernama Perumahan Lestari. Edo mengantarkan nenek tersebut hingga ke perumahan yang ia tuju. Edo pun merasa lega karena dapat membantu nenek tersebut. Nah, tugas kalian adalah menceritakan kembali gambar sesuai dengan bahasa kalian. Nah, di pembelajaran dari cerita yang kalian buat, kemudian kalian jawablah pertanyaan yang ada di halaman 152. Jadi contohnya apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut. Nah, kita lihat kembali rambu lalu lintasnya ada ini ada petunjuk arah yang menunjukkan arah masjid. Kemudian ada tempat menyeberang jalan bagi pejalan kaki atau zebra cross. Lalu ada juga petunjuk arah tentang perumahan Lestari. Nah, untuk soal-soal yang berikutnya kalian dapat jawab berdasarkan gambar di atas. Nah,
Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, kelepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Nah, di pembelajaran kedua kita akan belajar tentang menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Nah, jadi perhatikan, apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Nah, perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai oleh anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh anak 50 orang. Nah, perhatikan. Untuk kue onde-onde disukai oleh 40 anak. Lalu kue kelepon disukai oleh berapa ini? Ya, 25 karena dia terletak di antara 20 dengan 30. Lalu kue dodol disukai oleh 5 orang. Lalu kue serabi disukai oleh 35 anak. Kemudian kue lapis disukai oleh 50 anak. Nah, dari diagram ini kita dapat melihat kue yang terbanyak adalah yang disukai oleh anak adalah kue lapis. Kemudian yang paling sedikit adalah dodol. Nah, dari diagram itu silakan diagram batang itu kalian silakan jawab pertanyaan yang ada di halaman 154. Nah, contohnya pertanyaan 1, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Nah, tinggal kalian lihat yang menyukai kue serabi ada 35 anak. Dan selanjutnya kalian silakan kerjakan berdasarkan diagram batang di atas. Nah, kemudian apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut, diagram di atas yang sudah kalian lihat? Nah, jadi kesimpulannya adalah hampir semua anak menyukai makanan tradisional, dan yang paling banyak tadi adalah kue lapis, yang paling sedikit adalah dodol. Nah, dari sekian itu anak-anak menyukai kue tradisional lebih dari satu kue. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Nah, rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitu juga dengan pakaian daerah atau pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, berilah tanda centang untuk sikap yang menghargai perbedaan. Nah, perhatikan baik-baik untuk yang pernyataan 1, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Apakah itu menghargai perbedaan? Ya, pastinya iya. Kita menghargai perbedaan dengan tidak memaksakan menyukai makanan tradisional terhadap teman. Lalu belajar dengan rukun. Belajar dengan rukun tentunya tidak ya, karena itu untuk diri sendiri. Lalu bermain dengan semua teman tanpa membedakan suku. Ya, itu adalah sikap menghargai perbedaan. Lalu selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Itu tentunya bukan ya, karena itu adalah perilaku kita sehari-hari. Lalu
Kemudian menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah orang lain. Ya, ini adalah termasuk perbuatan yang menghargai perbedaan. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat tradisional atau pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama berdasarkan gambar pada halaman 157. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Nah, kita lihat gambar dia ini halaman 157. Oke. Nah, perhatikan gambar yang paling. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama ini adalah pakaian adat yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Kemudian pakaian adat yang kedua adalah berasal dari Kalimantan Barat. Lalu yang ini adalah pakaian adat dari daerah Bali. Kemudian berikutnya adalah pakaian adat dari DKI Jakarta. Lalu yang gambar nomor 5 adalah pakaian adat dari Papua. Nah, sekarang kita lihat lagi rumah adat. Rumah adat yang pertama berasal dari Kalimantan Barat. Lalu kedua adalah dari DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah rumah adat dari Papua. Yang keempat adalah rumah adat dari Bali. Lalu yang terakhir kelima adalah rumah adat dari Sulawesi Tenggara. Nah, setelah kalian mengenal tentang pakaian adat dan rumah adat, kalian dapat menemukan manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, tuliskan pendapatmu tentang manfaat keragaman pakaian di Indonesia. Nah, jadi nanti kalian bisa menuliskan pendapat sesuai dengan pendapat kalian tentang manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi keragaman itu adalah identitas bangsa. Identitas bangsa. Nah, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang unik. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang unik. Kenapa unik? Karena bisa hidup rukun, walaupun terdapat banyak perbedaan. Nah, jadi keragaman itu adalah identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dengan masyarakatnya hidup rukun. Masyarakatnya hidup rukun walaupun terdapat banyak sekali perbedaan. Nah, jadi itu semua sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anakku yang hebat, demikian tadi pembahasan kita di pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian.
Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa, membantu orang tua, dan selalu rajin belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam semangat, dan terima kasih.